Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, Festival Parade Kebangsaan direncanakan akan digelar kembali pada tahun 2022 ini. Ini adalah festival rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Ende untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Yang tahun ini kabarnya nanti akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende dan juga informasi-informasi lainnya ya terkait dengan Festival Parade Kebangsaan? Pendengar, kami saat ini sudah terhubung dengan Bupati Ende, Jafar Ahmad, yang sudah bersama Pro 3 RRI. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam, Pak Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di Jakarta ya kabarnya ya, Pak Bupati ya? Ya, lagi di Jakarta. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan Parade Kebangsaan begitu, Pak Bupati? Ya, betul, Mbak. Sampai dengan hari ini, bagaimana progresnya? Masyarakat Kabupaten Ende pasti menunggu-nunggu terkait dengan Festival Parade Kebangsaan yang kabarnya nanti akan dihadir langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hari ini ada cerita apa yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 3 dan juga masyarakat Kabupaten Ende dan semua yang sedang menanti informasi terkini ini terkait dengan Festival Parade Kebangsaan ini, Pak Bupati? Jadi baik, terima kasih banyak Mbak Desi. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Ende yang mendengar Pro 3 RRI Jakarta ini. Bahwa hari ini tadi kita sudah mengadakan rapat koordinasi dengan BPIP yang dipilih oleh SSPN dan dihadiri oleh Kepala BPIP. Dan koordinasi tadi dari pihak BPIP juga sudah adakan kontak pihak istana, kemudian dari pihak gubernur juga sudah bersurat ke istana untuk minta kesediaan Bapak Presiden untuk hadir sebagai inspektur upacara. Parade Kebangsaan itu merupakan pra-upacara 1 Juni. Parade itu kebangsaan itu merupakan kegiatan tapatila Bung Karno ketika dibuang Ende tahun 34 sampai 38. Nah, 1 Juni kita harapkan Bapak Presiden memimpin langsung upacara Hari Lahir Pancasila di rahimnya Ende sebagai kota Pancasila. Ya, ini sempat vakum digelar ya karena pandemi COVID-19, namun tahun lalu juga digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk tahun ini rencananya seperti apa, Pak Bupati, nanti Festival Parade Kebangsaan ini nanti digelar di Ende? Festival Parade Kebangsaan ini akan lebih meriah lagi untuk mengembalikan Ende itu sebagai Pancasila dan beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan itu adalah dari provinsi sudah ikut nimbrung. Dari sekarang sudah adakan perlombaan pidato, kemudian ada festival budaya. Terus setiap kabupaten ada di Flores itu dan mereka bulan Soekarno. Jadi ada yang tambahan menuju kepada parade kebangsaan itu. Nanti Mbak Desi ke depan itu kita akan tambahkan seperti Ende dengan 1000 Garuda, kota 1000 Garuda, gawi massal untuk menyambut 1 Juni 2022 itu. Jadi gawi ini merupakan tarian tradisional masyarakat Kabupaten Ende dan untuk 1000 Garuda tadi yang dimaksudkan seperti apa nanti teknisnya? Apakah nanti ada 1000 replika burung Garuda atau seperti apa Pak Bupati dalam rencana? Nanti dalam parade itu semua bawa burung Garuda. Parade kebangsaan itu ada parade lautnya, ada parade daratnya. Laut menggambarkan ketika Bung Karno datang dibuang oleh Belanda pada tahun 1934 mendarat di Pelabuhan Ende. Kemudian di situ disambut dengan 1000 burung Garuda diantar beliau masuk ke rumah pengasingan sekarang karena situs Bung Karno. Nah, di samping itu 1000 Garuda itu Ende itu nanti di setiap lampu-lampu sudut kota itu, lampu-lampu hias itu bentuknya Garuda. Bukan kembang, bukan ikan seperti teman-teman lain, tapi ada 1000 Garuda harus pasang di Ende itu sehingga Ende dikatakan kota 1000 Garuda. Ini lalu keterlibatan BPIP dalam acara ini berperan sebagai apa dan tadi sudah bertemu langsung ada pertemuannya di BPIP. Ya. Apa kontribusi nanti BPIP dalam kegiatan Parade Kebangsaan ini Pak Bupati? Karena Hari Lahir Pancasila itu adalah domainnya BPIP. Jadi di segi upacara, kemudian penaikan bendera, segala macam dengan paskibranya itu mainnya BIP upacaranya. Jadi sebelum domainnya antara provinsi peranya. Ada kegiatan pra Hari Lahir Pancasila dan pasca Hari Lahir Pancasila ini nanti yang akan digelar. Bahkan selama bulan Juni begitu kabarnya Pak Bupati ya, karena bulan Juni sebagai bulan Soekarno ditetapkan oleh Pemprov NTT. Berapa persen tadi kehadiran orang nomor 1 di Indonesia ini untuk menjadi inspektur upacara di Ende begitu? Karena inisiasi ini memang sudah lebih dari 5 kali begitu ya dilakukan untuk
mengundang Presiden ke ND, Pak Bupati? Tadi usaha-usaha dari BPIP, dari istana, ya sudah hampir 80% lah. Nanti yang menentukan itu pihak Seknek, Sekretaris Presiden, kemudian yang menentukan kalau tidak ada perubahan, tidak ada hal-hal yang mendesak, bisa COVID meningkat, segala macam itu, situasi ini, insya Allah itu Presiden akan. Pak Bupati, ini kan datang atau tidak jadi datangnya Pak Presiden, tapi pemerintah kabupaten bersama masyarakat mempersiapkan yang terbaik. Sudah persiapan seperti apa saja yang dilakukan di sana? Atau mungkin sudah ada acara untuk menjelang Festival Parade Kebangsaan ini, Pak Bupati? Tentunya kita sudah menyiapkan seperti rapat panitia hari ulang tahun, kemudian kebersihan kota, lapangan upacara kita siapkan, koordinasi dengan unsur Forkopimda, kemudian kebersihan kota. Jadi itu yang harus kita lakukan, mulai dari kemarin kita lakukan itu. Jadi datang tidak kita persiapkan, termasuk penataan pelabuhan. Kita akan itu merupakan sentral kegiatan dalam rangka Parade Kebangsaan. Pelindo Indonesia sudah menyampaikan ke Pak Direksi tadi siang, setelah dari BPIP saya ke Direksi Pelindo. Saya minta Pak Direksi tadi, saya menyampaikan beberapa gagasan saya untuk menyambut Bapak Presiden itu. Kemudian kita juga minta bantuan Taman Perenungan, tolong dibantu oleh teman-teman BUMN. Langsung dijawab Pak Bupati? Akan menata lagi ke pelabuhan kita sama Taman Perenungan akan dikirim. Saya akan kirim tim dari Pelindo untuk membantu pemerintah untuk mempersiapkan itu semua. Karena salah satu fasilitas dari Pelindo nanti akan digunakan dalam Festival Parade Kebangsaan, yaitu Parade Lautnya, Pak Bupati ya. Betul. Jadi kalau misalnya nanti rencana mengundang Pak Presiden, tentunya ini menjadi satu spot yang harus dipersiapkan juga, Pak Bupati. Betul sekali, betul. Ya, dalam rencana itu ditawarkan seperti apa, Pak Bupati, untuk menyempurnakan Pelabuhan Soekarno gitu ya namanya ya? Betul, Pelabuhan Soekarno. Jadi terutama fasilitas dermaganya harus kita dirapikan, kemudian tempat depannya pelabuhan itu harus membuat sedemikian indah. Di saat kita ada proses kebangsaan itu, para tamu hadir undangan tuh melihat pelabuhan tuh walaupun kecil tapi indah. Ya, pelabuhan juga sebagai pelabuhan pariwisata juga kan, juga sebagai pelabuhan pariwisata, maka dia harus tata baik. Segi penataan itu kita koordinasikan Pemda dan Pelindo supaya dari pelabuhan itu bukan sebagai kegiatan bukan muat, tapi juga pelabuhan berfungsi sebagai pelabuhan pariwisata. Ya, Pak Bupati, ini setelah pertemuan dengan BPIP dengan Pelindo, ada pertemuan agenda apalagi yang akan Pak Bupati kerjakan selama berada di Jakarta ini dalam rangka menyukseskan Festival Parade Kebangsaan ini, Pak Bupati? Sebetulnya berisi banyak ini. Memang saya kemarin ketemu dengan Kepala Arsip Nasional. Arsip Nasional itu di sana kan indeks kota sejarah, kota lain Pancasila. Di sana banyak sekali arsip-arsip tentang indeks. Ini saya ingin sebagian dari Arsip Nasional tentang kemerdekaan ini kita hadirkan di indeks. Ya, jadi ada kerjasama yang kita rintis anak Pemda dengan Arsip Nasional. Pahlawan kemerdekaan itu yang ada di Arsip Nasional kita ingin masuk ke Taman Perenungan. Oh ya. Oke. Nah, Pak Bupati, kalau tahun lalu kan Pak Bupati juga sudah coba menginisiasi untuk bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur Ridwan Kamil, untuk membicarakan tentang Festival Parade Kebangsaan. Apakah nanti akan dilanjutkan di tahun ini begitu? Mungkin ada jawaban-jawaban dari inisiasi tahun lalu begitu, Pak Bupati? Ya, betul. Yang Provinsi Jawa Barat itu, Pak Ridwan Kamil itu kita sudah ketemu tahun-tahun lalu. Karena ada pandemi COVID, kita urungkan niat, kita sudah bangun kembali komunikasi. Kita ingin mengundang juga mojang-mojang periangan untuk ikut berpartisipasi ke dalam rangka Parade Kebangsaan. Di sana ada mojang periang peranan cukup penting. Jadi di prosesi itu, kita undang teman-teman kita dari Bandung, untuk ikut berpartisipasi mensukseskan Parade Kebangsaan. Oke, baik. Semua rencana ini tentu saja butuh doa, dukungan, support dari masyarakat ya, tidak hanya Kabupaten ND tetapi untuk semua. Terakhir Pak Bupati, apa pesan Pak Bupati gitu untuk masyarakat Kabupaten ND yang mendengarkan kita di ND atau diaspora atau siapapun, ajakan mungkin untuk mengikuti Festival Parade Kebangsaan ini, silakan Pak Bupati. Jadi ingin saya sampaikan pada masyarakat Kabupaten ND yang saya banggakan, kita ingin Bapak Presiden hadir di ND, tentunya saya minta dukungan, doa dan restu Bapak Ibu sekalian. Kalau kami bisa kerja kira RKE, ayo kita sama-sama menata ND kita. Kota bersih, kota toleransi, sehingga Bapak datang itu kita betul-betul menunjukkan kita itu bersatu, kita itu penuh dengan kegotong royongan, itu yang kita inginkan, sehingga ND itu bersih, rapi,
toleransi. Itu kira-kira Mbak Desi. Baik. Terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan sukses ya semua persiapannya, lancar sampai dengan hari H tanggal 1 Juni 2022 nanti Pak Bupati. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak.